11 MIPA 1 akan mempraktekkan tugas dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Kami beranggotakan yaitu saya Aisyah Meila Azura, nomor absen 4. Saya Malia Cahyani Putri, nomor absen 6. Saya Andika Bagas Kirana, nomor absen 8. Saya Mirna Fatmawati, absen 22. Saya Naila Eka Junita, absen 23. Saya Nurhalimah Mawadah, absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailah Eka Junita. Saya akan menyampaikan tabligh yang bertema kesabaran. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam tentu takkan pernah lupa kita junjungan untuk Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas jasa beliaulah yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya. Kaum muslimin yang semoga selalu dalam naungan Allah. Dalam kehidupan umat manusia ada 3 kehidupan yang akan dilewati, yaitu saat masih berada dalam kandungan, pada saat hidup di dunia, dan yang terakhir pada saat kita mati, yaitu kehidupan di akhirat. Pada saat kita hidup di alam kandungan, maka kita belum dapat dikatakan sebagai manusia secara utuh, karena secara akal kita belum memilikinya, sehingga bentuk kewajiban ibadah juga belum ditanggungan kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, maka kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sangat singkat. Namun meski hidup di dunia itu sangat singkat, berbagai kejadian telah banyak terjadi di kehidupan dunia, baik itu suka dan duka akan selalu menghiasi kehidupan setiap manusia. Kaum muslimin yang selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seringkali digelayuti oleh nasib yang berbeda dalam menjalani hari-harinya tanpa ada kepastian apa sebenarnya yang akan terjadi. Semuanya tentu merupakan hak prerogatif Allah. Kita sebagai manusia tentunya hanya harus tunduk di bawah keputusan dan juga kehendaknya. Namun bukan berarti terus kemudian sebagai manusia pasrah, karena memang Allah sendiri tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak merubahnya. Untuk itu seringkali Allah menguji hambanya untuk memberikan kepada pilihan kepada manusia, apakah ia akan terus menjadi seorang hamba yang taat atau mungkin juga ia akan menjadi seorang hamba yang ingkar. Dan salah satu cara untuk dapat melalui itu semua adalah dengan cara sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Fatmawati. Saya akan melanjutkan tabligh yang bertema tentang kesabaran. Apa sih yang dimaksud dengan sabar? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Karena dengan bersabar maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah. Dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 145 yang mempunyai arti, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan lapar, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah agar bisa istiqomah. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya. Ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qadar dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, mau itu baik ataupun buruk. Demikianlah tabligh singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Meila Azura, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 1, kelompok 1, akan menyampaikan tabligh bertemakan kematian. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan ke jalan yang benar. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Banyak aral dan rintangan serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Saat nyawa dicabut, napas kita tersengal, mulut terkunci, anggota badan tak berdaya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya menuju alam akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita untuk bertemu Roh? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Mati dengan husnul khotimah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Nur Halimah Mawadah, nomor absen 26. Saya akan membawakan dakwah yang bertema kesedekah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dan penggaris peringatan bagi umatnya. Sebelumnya, apa sih arti sedekah? Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa sedekah akan membuat kita menjadi miskin. Namun sebaliknya, sedekah akan menjadikan kita serba berkecukupan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang mau bersedekah maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Setiap umat muslim sesungguhnya dianjurkan untuk bersedekah dan membantu orang yang kesulitan. Sedekah juga dianggap sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita kelebihan rezeki. Pastinya, semakin banyak harta yang disedekahkan, maka semakin banyak pula keutamaan yang akan diperoleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi sebagai berikut. An-nasikila ya Rasulullah ayyu sadaqatil afdalu. Qala sadaqatun fi Ramadan, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Orang berpuasa dianjurkan segera memperbanyak sedekah karena Rasulullah SAW adalah orang yang pulang paling murah hati di bulan Ramadan. Seseorang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahyani Putri, nomor absen 6, kelompok 1, kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan melanjutkan dakwah dengan tema sedekah. Pada
Pada dasarnya sedekah harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyaknya keutamaan yang didapatkan dari bersedekah juga tidak dapat kita pungkiri. Mengingat hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun keutamaan bersedekah yaitu sebagai berikut. 1. Mensucikan hati. Sedekah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang muslim untuk mensucikan hati. 2. Sebagai membuka pintu rezeki. Tidak sedikit firman Allah maupun hadis yang menerangkan tentang sedekah sebagai pembuka rezeki. 3. Sebagai penolak bala. Ada banyak jenis bala yang dapat menimpa manusia, entah itu bencana alam, musibah, kehilangan harta, bahkan kematian dunia. Hal yang dapat dilakukan manusia hanyalah senantiasa waspada dan mengantisipasi bala tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbanyak sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua agar dapat lebih istiqomah bersedekah. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika, saya akan mempraktekkan khotbah Jumat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya abadallah usikum wa nafsi bitaqwallah al-mutaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah Jumat rahimakumullah, di awal khutbah di majelis yang mulia ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah SWT, itu dengan menjalankan perintah Allah SWT dengan ikhlas, khusyuk, lagi penuh tawakal, juga menjauhi larangan Allah SWT. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah Jumat rahimakumullah, kemarin kita semua peringati Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk mengingat dan memadani semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorkan pada para ulama. Tanggal 27 Oktober merujuk pada satu peristiwa bersejarah ini seruan yang dibacakan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini diberisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang jihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Itulah sebabnya kemudian Hari Santri tidaklah merujuk pada kelompok atau pihak tertentu, melainkan pada seluruh umat Islam yang menghadapkan komitmen yang sama yaitu untuk menjaga korban dosa. Santri harus berdaya, punya konsep yang progresif dan mampu menjadi agen perubahan perilaku yang dan perangkat bangsa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya mempunyai yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mempunyai yang lemah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah mengamanatkan agar kita takut terhadap generasi yang lemah. Dan artinya dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seharusnya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu adalah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Jemaah rahimakumullah, bagaimana generasi muda bangsa santri harus memiliki talenta, hiasi dan kepala dirinya dengan kekuatan maksimal dipersiapkan sebagai instrumen membangun kemakmuran bangsa dan negara. Setidaknya ada 5 kekuatan yang harus dimiliki santri. Pertama yaitu kekuatan akidah. Kedua yaitu sehat fisik. Ketiga yaitu kuat ilmu. Keempat yaitu kuat ekonomi. Dan kelima yaitu kuat semangat. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini, mudah-mudahan khutbah ini dapat kita hikmati bersama dan semoga kita tercatat sebagai santri dan generasi yang memiliki kemampuan yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min surakaikum man yaf'al min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusrakuna. Barakallahu li wa lam
ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقولوا قولا فاستغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa usadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu da'i ila ridwan rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ila alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du fala anna sulitakullah fi ma amara wa tahu amma nala wa'lamu anna Allah amarakum fi amrin wa fi nafsihi wa sana fi maqatikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nasin ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyika wa rusulika wa malaikatil muqarrabina waradallahu anil khulafa'ir rasyidina Abil Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an waqiyatis sahabatin wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ala minhum dal amwatil lahum a'izzal islam wal muslimina wa idsira si arqa wa ul musyrikina fansur ibadakal muwaqqadiyatan fansur man nasarotina wa man hadala muslimina wa jumil at-dini wa li kalimatika ila yawmaddin. Allahumma dafa' anna al-bala'a wal sala'a wal mihana wa mu'alfana ma dara minha wa ma qatana an baladina Indonesia fasatan basaw lil buldanil muslimina al-amnatan ya rabbal alamina warrabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana adlanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallahi innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa i'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i
munkarin wal bagyi ya'idukum la'allakum tazakkaruna wa zkurullaha alima yadhkurkum waskuru ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar.